yang membuat umat sebelah itu tersandung selalu mengatakan begini, bagaimana mungkin firman Allah tuh jadi manusia? Ya. Bagaimana mungkin, apa yang mau dia jadi kedondong pun apa masalahnya? Nah, untuk menjawab ini saya selalu compare ke mereka. Kamu percaya nggak firman Allah menjadi buku? Mereka bisa percaya firman Allah jadi buku. Apa bedanya kita percaya firman Allah jadi manusia? Kata Quran, kalau di langit di bumi ini didapati banyak Tuhan, ya, maka akan sulit mengaturnya, akan hancur buminya. Bisa, Tuhannya ada 3. Yang satu Tuhan Rahman, ya. Yang satu Tuhan untuk memberikan hukuman misalnya, ya. Yang satu lagi Tuhan untuk menghisap, menimbang-nimbang, ya. Begitu Tuhan Rahmat misalnya mau ngasih sesuatu, Tuhan untuk mengancam, menghukum, bilang, oh jangan, sekarang waktunya dihukum, bisa. Yang satu bilang nggak bisa, sekarang waktunya memberi rahmat, cekap nantinya, ya. Alam tidak akan teratur. Karena logikanya, satu makhluk, satu pikiran. 2 makhluk akan bertambah cara berpikirnya, ya. Jelas di sini. Yang diyakini banyak orang kan sifatnya 2 ini. Maaf, kalau tidak trinitas. Elia Meron terlihat mulai gelisah, emosi, bahkan kesulitan menjelaskan konsep trinitas yang selama ini diyakininya dan agamanya sendiri. Bukannya menjawab dengan tenang, ia justru terkesan memaksakan logika yang tak utuh. Di momen itulah, Ustadz Adi Hidayat menghancurkan argumen trinitas dengan logika yang tajam dan dalil Al-Quran yang jelas. Beliau menunjukkan bahwa ajaran Islam jauh lebih rasional, kokoh, dan sesuai fitrah manusia. Jika Tuhan itu lebih dari satu, maka semesta ini sudah pasti hancur. Tapi karena Allah Maha Esa, Maha Mengatur, maka langit dan bumi berjalan sempurna. Islam tak hanya soal keyakinan, tapi juga kekuatan akal dan kebenaran wahyu. Kita simak videonya sampai habis. Ya, ada orang mengatakan bahwa banyak memang Trinitas itu, istilah Trinitas itu menyandung orang-orang Kristen. Ya. Karena berpikir bahwa ketika kita sudah mempercayai Trinitas, maka monoteisme Allah itu terganggu. Oke. Jadi dengan adanya Trinitas, maka Allah itu bukan lagi satu, Iya. tapi entah bagaimana 3 dalam satu dalam Iya, 3 benar. itu mengerti, bingung gitu. Iya. Nah itu yang membuat orang Kristen itu salah kaprah. Oke. Karena gini, perjanjian lama, ulangan 6, itu berkata Allah itu Esa dalam semuanya Israel. Semua Israel Adonai Eloheinu Adonai Ya, Echad. Jadi Allah itu Echad, Allah itu satu. Oke. Itu perjanjian lama. Oke. Perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Injil Yohanes, Allah itu Esa. Oke. Oke. Bahkan Paulus yang sering dituduh pencipta Tritunggal oleh Iya. umat sebelah itu, Iya. dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dia berkata apa? Kita percaya hanya kepada satu Allah yang Esa, yaitu Bapa. Paulus juga mengatakan Allah Oke. itu Esa. Oke. Bahkan setelah eranya Paulus, Oke. 300 tahun setelah itu, konsili pengakuan kredo iman Nikea 325 dalam konsili Konstantinopel itu mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Oke. Jadi 4 zaman perjanjian lama sebelum Kristus datang dalam inkarnasinya, Ya. Yesus pun mengatakan Ya. Allah Esa. Di zaman Paulus pun Yes. Paulus mengatakan Allah Esa. Bahkan setelah itu pun Allah itu Esa. Oke. Tapi kalau Allah itu Esa, apa itu Trinitas kalau Betul. begitu? Iya. Jadi Trinitas ini adalah penjelasan bagaimana dan seperti apa Allah yang mono itu. Bagaimana sih Allah yang satu itu? Kalau Allah cuma satu, batu pun satu, apakah dia Allah? Tapi Allah kita bukan Allah seperti batu. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mencipta, Allah yang menghidupi, dan seperti apa Allah yang satu, yang menghidupi dan yang mencipta itu dijelaskan dengan kata Trinitas. Jadi dengan arti singkat, Ya. Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah yang satu itu atau bagaimana Allah kita yang hidup itu. Nah, Allah yang Esa itu adalah Bapa. Oke. Mengapa disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Ia tak kelihatan, ia tak seperti apapun. Ya. Oke. Nah, di dalam diri Sang Bapa ini, 1 Korintus 8 ayat 6 tadi ya. Di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman. Yang Oke. oleh firman ini, dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata benarnya Oke. firman. Oke. Berarti kalau berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Oke. Firman itu dalam bahasa Yunani logos Ya. atau ilmu. Jadi Bapa itu di dalam dirinya, dia memiliki ilmu. Ya. Oke. Ya. Yang oleh ilmunya dia itu, yang oleh pikirannya dan oleh logos, oleh firmannya itu dia menciptakan semuanya. Nah, Oke. selain memiliki firman, ia juga memiliki roh. Ya. Yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1, 2, 3,
ayat 1 dikatakan, Bereshit bara Elohim et hashama yivit haaretz. Di sana ada Allah, Elohim. Allah di sana siapa? Di 1 Korintus 8:6, Sang Bapa. Oke. Ada Bapa di sana. Ayat 2, ada roh Allah melayang-layang. Ada roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Yang menghidupkan. Ayub 33 ayat 4, Roh Kudus. Oke. Lalu ketiga, firmanlah Allah jadilah terang. Ada firman Allah. Jadi Bapa, firmannya sendiri, rohnya sendiri yaitu Roh Kudus. Begini, bagaimana mungkin firman Allah tuh jadi manusia? Ya. Bagaimana mungkin? Apa yang mau dia jadi kedondong pun apa masalahnya? Nah, untuk menjawab ini saya selalu compare ke mereka. Kamu percaya nggak firman Allah menjadi buku? Mereka bisa percaya firman Allah jadi buku. Apa bedanya kita percaya firman Allah jadi manusia? Nah, masalahnya tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa hanya dalam Yesus untuk bisa mengenal Allah yang benar? Kalau saya berdiam diri seperti ini, lalu saya tidak berbicara, apakah kamu mengenal saya? Enggak. Tapi Anda mengenal nama saya Elia, saya 21 tahun, saya seorang apologet. Itu Anda kenal saya melalui apa? Melalui firman saya yang jadi suara di telinga kamu. Betul. Maka manusia mengenal Bapa yang tak kelihatan itu melalui firman-Nya yang jadi manusia. Yesus. Maka benarlah sabda Tuhan Yesus yang berkata dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran. Kedua, kita bisa yakinkan pada diri kita, kenapa saya pilih Allah bukan Tuhan yang lain? Maka Allah memperkenalkan logika berpikir yang dalam di Quran. Misal, kita ambil Quran surah Al-Anbiya misalnya. Quran surah 21, ketemukan di ayat 22 itu. Ya. Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata. Kata Quran, kalau di langit di bumi ini didapati banyak Tuhan, maka akan sulit mengaturnya, akan hancur buminya. Bisa, Tuhannya ada 3. Yang satu Tuhan Rahman, yang satu Tuhan untuk memberikan hukuman misalnya, yang satu lagi Tuhan untuk menghisap, menimbang-nimbang. Begitu Tuhan Rahmat misalnya mau ngasih sesuatu, Tuhan untuk mengancam, menghukum bilang, oh jangan, sekarang waktunya dihukum, bisa. Yang satu bilang nggak bisa, sekarang waktunya memberi rahmat, cekap nantinya. Alam tidak akan teratur. Karena logikanya, satu makhluk, satu pikiran. Dua makhluk akan bertambah cara berpikirnya. Jelas di sini? Baik, itu cara berpikir Quran diperkenalkan. Jadi kalau kita cukup menerangkan pada orang Islam, cukup dengan dalil. Tapi menjawab orang-orang yang non-muslim yang belum tahu, kita mesti kedepankan argumentasi berpikir tapi pada yang diperkenalkan oleh Quran. Jelas di sini? Boleh pakai pikiran kita juga, nalar kita, tapi ketika mengambil dari nilai Quran, itu akan lebih menguatkan, oh ternyata Quran benar. Oh ternyata datang dari Allah. Itu lebih mudah menundukkan mereka untuk mengenal Islam lebih dekat. Pelan-pelan. Dari sini kita bisa buktikan yang paling luar biasa itu Quran langsung menghadirkan runtutan berpikir kepercayaan lain yang kuat. Saya ulangi, yang kuat kepemulukannya, maksudnya dipeluk banyak orang, yang diyakini banyak orang, kan sifatnya dua itu. Maaf, kalau tidak Trinitas, atau yang kedua politeisme, Tuhannya banyak, kan pengikutnya banyak ya. Maka banyak sekali ayat di Quran bercerita untuk istilahnya memutus logika berpikir, atau memberikan argumentasi yang kuat supaya runtutan berpikir tentang pemahaman itu bisa dihilangkan, bisa dikalahkan cara berpikirnya. Bisa, saya beri contoh sederhana saja. Kalau Trinitas Tuhannya ada berapa? 3. Pertama, Tuhan Bapa. Kedua, Anak. Ketiga, Roh Kudus. Misal saja, kita ambil. Saya pernah bertanya, kenapa Anda menjadikan Yesus, Isa itu sebagai Tuhan? Ini Tuhan Anak. Dijawab salah satunya, perhatikan, karena Yesus bisa menghidupkan yang mati, Nabi lain gak bisa. Kita jawab, kata siapa? Nabi Ibrahim, kata Quran, lebih canggih. Bahkan disebutkan di Taurat, bahkan di kitab Anda, Nabi Ibrahim lebih canggih cara menghidupkannya yang mati. Al-Baqarah 260. Kalau Nabi Isa kan cara menghidupkannya dipanggil, hidup dengan izin Allah, ditepuk, dia bangun. Nabi Ibrahim lebih canggih, dicincang dulu itu, dicincang, disimpan di bukit-bukit yang berbeda. Jadi lebih hebat caranya, dicincang dulu, dipisahkan dulu, dipanggil dengan izin Allah, datang lagi nyantuk. Perhatikan,
Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Al-Baqarah 261 sebelah kanan paling atas. Ya. Ketika Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah tolong tunjukkan pada saya bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min, apa engkau tidak yakin padaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu saya sangat yakin, tapi supaya hati saya tenang saja. Perhatikan, kata Allah, cobalah engkau bawa burung, potong-potong itu, fasurhunna ilaik, tebarkan di setiap gunung yang berbeda. Misal, burung bagi 3. Satu simpan bukit A, satu bukit B, satu bukit C. Ya. Thummanuhunna, kemudian panggil itu dengan nama Allah, yatina kasa'ya, akan nyatu kembali datang kepadamu. Bapak Ibu bayangkan, Nabi Ibrahim bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Caranya sama seperti Isa, tapi lebih dahsyat, ya, lebih hebat. Dipotong-potong dulu, Isa langsung. Masya Allah. Kenapa Isa dianggap sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim tidak? Nah, itu jalan berpikir di antara argumentasi yang bisa ditampilkan. Misal tidak begitu, Ibrahim punya bapak, ya. Ibrahim punya ibu, Isa tidak. Dijawab lagi oleh Quran. Misal Quran misalnya surah penciptaan Adam, ya. Quran surah ke-15 ayat ke-28, Adam pertama diciptakan, ya. Adam pertama diciptakan. Adam lebih hebat lagi. Isa punya ibu, gak punya bapak. Adam gak punya ibu, gak punya bapak. Kenapa Isa dijadikan Tuhan, Adam tidak? Ya. Makanya nanti di Ali Imran akan ditegaskan. Perhatikan, maka penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam, ya. Maka luhu kamathali Adam, ya. Khalaqahu min turabin tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Diciptakan dari tanah, dan dikatakan kun, maka jadilah engkau. Ya. Sangat mudah bagi Allah. Nah, itu maksud saya, itu bahasa-bahasa Quran yang bisa ditampilkan mematahkan argumentasi yang mempersoalkan tentang Allah. Ya. Itu yang disebut dengan uluhiyah. Jelas di sini. Nah, saya teruskan sebentar, nanti kita berhenti di sini. Kalau kita sudah yakin sebagai orang Islam, Tuhannya Allah, yang menjaga kita Allah, yang merawat kita Allah, sudah yakin betul sehingga kita tolak Tuhan yang lain. Sehingga dari sini, kalau Bapak Ibu mendengar misalnya ada aliran-aliran lain membawa Tuhan yang berbeda, ya, membawa sifat-sifat yang berbeda, kita sudah bisa menolak dengan langsung, dengan tahu ciri-cirinya saja. Oh, semua agama itu benar menuju pada Tuhan yang sama. Oh tidak, Tuhan kami beda dengan Tuhan Anda. Selesai. Nah semuanya, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa jika benar ada 3 Tuhan seperti yang diyakini dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka secara akal sehat saja alam semesta ini akan kacau. Bayangkan jika di langit dan bumi ada banyak Tuhan dengan kehendak masing-masing, siapa yang akan ditaati? Siapa yang lebih berkuasa? Ini pasti akan menimbulkan konflik dan ketidakteraturan. Selain itu, Al-Quran juga dengan tegas menolak konsep Trinitas. Sesungguhnya, kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3, padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Surat Al-Ma'idah ayat 73. Trinitas tidak bisa diterima secara logika maupun wahyu. Ustadz Adi Hidayat menunjukkan bahwa konsep tersebut adalah penyimpangan dari ajaran Tauhid murni yang dibawa para nabi, termasuk Nabi Isa atau Yesus sendiri. Karena dalam Injil pun, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Dengan paparan logis dan ilmiah ini, Ustadz Adi Hidayat berhasil membungkam argumen Trinitas dan menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya satu. Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.